Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di Sadi Mulyana Official Channel. Kita lanjutkan kembali di aplikasi pembelajaran seri lingkaran part yang pertama. Hari ini kita akan membahas tentang panjang busur dan luas juring. Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Oke, pertama perhatikan dulu gambar ya. Di sini ada gambar, dua buah gambar ya. Yang pertama ada ruas garis OA. Kita lihat ya. Di situ ruas garis OA dan juga ruas garis OB ya. OA dan OB itu merupakan jari-jari lingkaran, dan sudut yang diapit oleh ruas garis tersebut, sudut ini ya, disebut dengan sudut pusat. Nah, sudut pusat ini kita misalkan dengan nama sudut A. Yang nantinya sudut pusat ini menjadi variabel yang penting ya untuk nanti kita bisa menentukan panjang busur, luas juring dan juga luas tembereng. Nah, coba kita perhatikan lebih detail lagi. Jadi pada lingkaran tersebut terdapat dua buah juring, ada juring yang besar dan juga ada juring yang kecil. Juring yang besar dengan sudut pusatnya 120 derajat, adapun juring yang kecil sudut pusatnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian kalau kita praktekkan dengan menggunakan kertas, kemudian kita potong-potong juring AOB dan juring COD. Jadi kita potong-potong seperti gambar ini ya. Kita potong satu. Jadi kita bisa potong-potong ya yang kecil-kecil ini. Nah, kalau kita praktekkan juring AOB dan COD, maka akan diperoleh kesimpulan bahwasanya luas juring COD, jadi luas yang besar ini ya, akan ya 4 kali luas juring yang kecil ya. Juring AOB. Jadi yang besar ini nanti akan 4 kali dari juring yang kecil. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, supaya kita lebih full pemahamannya, kita coba praktekkan di dalam video ini ya. Coba kita lihat videonya. Nah, itu saya sudah membuat sebuah juring ya, seukuran dengan juring yang kecil itu. Nah, saya akan copy paste sehingga ini sebagai implementasi dari praktek kalau misalkan kita mempraktekannya di kertas. Nah, lihat seperti itu. Jadi kita pasangkan ya, kita pasangkan ke juring yang atasnya. Ternyata kita membutuhkan 4 kali ya, ada 4 buah juring ya, karena secara logika juga yang namanya 120 itu adalah 4 kali 30. Jadi harus ada 4 buah juring untuk menutupi suatu juring yang ukurannya 120 derajat sudut pusatnya. Nah, itu jelasnya ada di video. Oke, kita lanjut. Nah, dari perbandingan sudut yang sudah kita uraikan tadi juga dapat disimpulkan bahwasanya panjang busur CD ya, panjang busur CD itu merupakan 4 kali juga panjang dari busur AB. Sehingga kalau misalkan kita buat perbandingan, ada beberapa perbandingan ya. Yang pertama, besar sudut AOB ya. Jadi sudut AOB yang 30 derajat itu kalau kita bandingkan dengan besar sudut COD ya, yang 120 derajat itu, kalau kita bandingkan 30 banding 120. Nah, kalau kita sederhanakan maka perbandingan adalah 1:4. Selanjutnya panjang busur AB ya. Panjang busur AB juga pasti akan kalau kita bandingkan dengan panjang busur CD itu perbandingan 1:4, karena memang sudutnya sama, jadi daerah yang dibukanya juga akan sama. Kemudian yang ketiga perbandingannya adalah luas juring AOB. Ini luas juring yang kecil ini kalau kita bandingkan dengan luas juring yang COD yang besar, maka itu juga akan kita dapat 1:4. Nah, oleh karena itu kita akan punya beberapa rumus dari perbandingan yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama adalah rumus panjang busur. Nah, panjang busur AB ya yang kecil itu kalau kita bandingkan dengan keliling lingkaran ya, itu kita punya perbandingan, berarti panjang busur dibagi keliling lingkaran itu sama saja dengan sudut pusatnya ya, sudut yang dibuka dibanding dengan keseluruhan lingkaran. Jadi satu lingkaran itu adalah sebesar 360 derajat. Jadi kita dapatkan rumus, jadi panjang busur AB itu sama saja dengan atau sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah,
Adapun dengan simbol kita bisa tuliskan panjang busur AB itu sama dengan A ya, alfanya itu sudut pusat dibagi 360 dikali keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r atau 2πr. Jadi kita punya rumus ini. Yang kedua, kita punya rumus luas juring ya. Luas juring ya, yang seperti pizza itu, contoh yang ini yang kecil ya. Jadi kalau kita membandingkan berarti luas juring dibanding dengan keseluruh lingkaran atau luas lingkaran ya. Jadi kita dapatkan rumus, jadi luas juring sama dengan ya, tergantung sudut pusatnya dibagi sudut satu lingkaran yaitu 360 derajat. Nah, kemudian kita kali dengan luas lingkaran. Kalau kita tuliskan rumusnya menjadi luas juring AOB sama dengan sudut pusat dibagi 360 dikali pi r kuadrat. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, adapun rumus luas tembereng itu nanti kita bagaimana cara menghitung luas tembereng. Luas tembereng itu berarti luas tembereng sama dengan luas juring ya dikurangi luas segitiga sama kakinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih mudah dipahami kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah lingkaran dengan di dalamnya ada juring ya, ada 2 buah juring. Yang pertama juringnya 40 dengan sudut pusatnya 45 derajat. Yang kedua juringnya dengan sudut pusat 60 derajat. Coba perhatikan gambar ya. Jika panjang busur AB adalah 33 cm, jadi ini 33 ya. Kemudian luas juring COD 924 cm persegi. Maka tentukan yang pertama A panjang busur CD, ini yang ditanyakan ya. Kemudian yang kedua B luas juring AOB, luas juring AOB. Ya, kita langsung kerjakan, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ya, kita tahu dari soal panjang busur AB itu 33 ya di sini. Kemudian luas COD-nya 924. Nah, adapun sudut pusat COD, ini COD ya, itu 60 derajat. Kemudian sudut pusat AOB, ini AOB ya, itu 45 derajat. Nah, kalau kita bandingkan panjang busur CD, jadi panjang busur CD kita bandingin dengan busur AB. Nah, jadi yang bawah ini yang CD dibanding dengan busur AB itu sama saja dengan sudut pusat COD ya, COD dibagi sudut pusat AOB, ini AOB. Nah, sehingga diperoleh sebuah rumus. Jadi panjang busur CD sama dengan, kita tinggal kalikan saja ke sana, pindah ruas menjadi kali ya, yang awalnya bagi pindah ruas jadi kali. Jadi sudut COD dibagi sudut AOB dikali panjang busur AB. Jika kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui. Yang pertama ya kita tuliskan lebih sederhana, di sini panjang busur CD, jadi kita tuliskan CD sama dengan sudut pusatnya berapa? 60 ya. Kemudian sudut pusat AOB 45. Kita kali dengan panjang busur AB, kita kali dengan 33. Nah, kalau sudah dimasukkan kita buat lebih sederhana ya. 60 itu bisa kita tulis dengan angka 3 dikali 4 dikali 5 ya. 3 kali 4 kan 12. 12 kali 5 60. Kenapa ditulis seperti itu? Nanti supaya menghitungnya gampang. Kemudian angka 45 kita tulis dengan 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 5 45. Adapun 33 kita boleh tulis menjadi 3 dikali 11. 3 kali 11 itu 33. Lanjut. Kenapa demikian? Karena supaya kita nanti bisa mencoretnya. Ya, kita bisa bagi. Nah, di sini ya kita bagi 3 dibagi 3 itu kan 1. Jadi nggak usah ditulis, kita coret. Kemudian di sini juga ada angka 3 lagi. 3 dibagi 3 1 juga. Kemudian ada 5 dibagi 5. Itu hasilnya juga 1. Nah, jadi yang tersisa atau yang tidak dicoret itu angka 4 dan juga angka 11. Kita tuliskan 4 kali 11. Nah, 4 kali 11 itu berapa? 44. Nah, itu untuk panjang busur CD. Jadi panjang busur CD-nya adalah 44 cm. Itu yang bagian A ya. Kita lanjut ke yang bagian B, yaitu yang ditanya adalah luas juring AOB. Kita tuliskan lagi apa yang diketahui sama ya. Cuman kita sudah ya sama yang diketahui sama, tinggal kita masukkan perbandingannya. Kita lihat dulu. Di sini luas juring AOB. Nah, ini luas juring AOB itu kalau kita bandingkan dengan luas juring COD ya, itu sama saja dengan sudut pusat AOB
dibagi dengan sudut pusat COD. Nah, itu ya, kita bandingkan sehingga diperoleh rumus kalau kita mau nyari juring AOB itu sama aja dengan sudut pusat AOB ya, dari sini nih, sudut pusat AOB dibagi sudut pusat COD ya, dikali yang tadinya ini bagi kan pindah jadi kali juring COD. Nah, tinggal kita masukkan saja apa yang diketahui. Nih, ini sudut pusat AOB. Sudut pusat AOB-nya adalah 45, sudut pusat COD-nya adalah 60, dikali juring COD luasnya berapa? Adalah 924. Nah, dari sini ya, 924. Kita tuliskan lagi supaya sederhana. 45 kita tuliskan jadi 3 kali 3 kali 5 itu 45 ya. 60-nya kita tuliskan jadi 3 kali 4 kali 5. Adapun 924 kita boleh tulis 4 kali 231 ya, karena 4 dikali 231 itu ya 924 ya. Lalu kita bisa coret ya, kita bagi 3 dibagi 3 1, 5 dibagi 5 1 ya, di sini ada 4 dibagi 4 juga 1. Nah, yang belum tertulis tinggal 3 dan 231. Jadi juring AOB itu luasnya 3 dikali 231 atau 693 cm persegi ya. Kalau ada yang bingung boleh tanya ya di komentar. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini disebutkan hitunglah luas tembereng pada gambar di samping. Jadi di gambar ini ada sebuah juring ya dengan sudut pusatnya yaitu 90 derajat, kemudian jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Jadi jari-jarinya 21 dan sudut pusatnya 90 derajat. Kita juga harus tahu ya bahwasanya segitiga ini membentuk sudut 90 derajat. Artinya segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, dimana kalau sudah segitiga siku-siku berarti salah satu jari-jarinya nah ini merupakan alas dan satu jari-jarinya sebagai tinggi. Jadi alas segitiganya 21, tinggi segitiganya adalah 21 juga. Oke, kita masukkan ke rumus untuk menentukan luas tembereng ya. Tentunya kalau kita mau mencari luas tembereng, kita harus tahu dulu luas juringnya. Karena nanti luas tembereng ini yang warna kuning ya, itu sama aja dengan luas juring dikurangi dengan luas segitiga ini. Nah, kita bandingkan dulu ya luas juring AOB. Luas juring AOB itu kita bandingkan dengan luas lingkaran. Karena ini kan juringnya cuma ada satu, jadi kita bandingkannya dengan luas lingkaran. Nah, berarti sudut pusatnya juga kita bandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu sebesar 360 derajat. Nah, kalau kita tuliskan rumusnya menjadi juring AOB, ini yang ini ya, juring AOB sama dengan sudut pusat ya dibagi sudut lingkaran penuh yaitu 360 derajat dikali rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Nah, sudut AOB itu 90. Dari mana? Nah, itu dari sini ya, tuh. Ya, sudut AOB-nya 90 dibagi sudut satu lingkaran penuh 360 dikali pi. Pi-nya 22/7 dikali 21 dikali 21. 21 itu jari-jari ya. Kita lanjutkan. Kita bisa sederhanakan nih. Yang 90 itu kan bisa dibagi 90. 90 bagi 90 1, enggak perlu kita tulis. Nah, kemudian 360 dibagi 90 adalah 4. Kita juga bisa sederhanakan antara 7 dengan 21 ya. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi yang tidak dicoret adalah 4, 22, 3 sama 21. Nah, angka 22 kita bisa tuliskan supaya nanti kita bisa sederhanakan itu 2 dikali 11 itu kan 22 ya. Kemudian dikali 3 dikali 21. Nah, di sini ada dibagi 4 ya, per 4. Kita juga bisa sederhanakan antara 2 dengan 4 ya. 2 dengan 4 masing-masing kita bagi 2. 2 dibagi 21 enggak usah ditulis. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi yang tidak bisa disederhanakan atau yang bentuk yang paling sederhana itu adalah 11 dikali 3 dikali 21 dibagi 2. Kalau kita hitung ya, kita hitung
Hasilnya adalah 346,5. Itu untuk luas juring AOB. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, karena untuk mencari daerah yang diarsir ini ya, tadi Bapak sudah sebutkan. Jadi kita harus mengetahui luas juring dikurangi nanti luas segitiga. Berarti sekarang adalah kita akan mencari luas segitiga. Nah, jadi yang diketahui kita tambahkan juring AOB-nya adalah 346,5. Kita cari luas segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Sini sudah ada alasnya 21, tingginya 21. Nah, jadi setengah dikali 21 kali 21 hasilnya adalah 441/2 atau 220,5. Nah, masuk ke luas tembereng. Luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Ya, jadi juring dikurangi segitiga ya. Nah, juringnya 346,5, adapun segitiganya adalah 220,5. Kita kurangkan, hasilnya adalah 126 cm persegi. Nah, selesai deh contoh soal yang kedua. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, supaya kita bisa belajar dengan lebih semangat lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.